mulai Bu, nambahin tadi. Om tadi sudah menyaksikan. Ya, dia sih baik Kak, bagus Halo. Sehat ah? Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan dan waktu luang seperti sekarang ini yang baik dan pada bulan yang baik pula. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan bertakwa sampai akhir zaman. Pertemuan kali ini dapat membuahkan hasil dan kemajuan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sekarang ini sekolah kita memiliki program kegiatan yang bisa membuat siswanya berprestasi sehingga sampai saat ini adalah yang pertama, Olimpiade Biologi juara 3 tingkat kota. Yang kedua, Olimpiade Dunia juara 3 tingkat kota. LCC juara 1 tingkat kota. Lomba Dani juara harapan 2. Dan prestasi tingkat nasional dalam program penataan wilayah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang merupakan salah satu sekolah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan prestasi secara non-akademik adalah dalam bidang remaja juara 1 tingkat provinsi, LPI juara 2 tingkat kota, futsal Semeangkap Putri juara 1 dan putra juara 2. Bulan alhamdulillah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang memasuki 5 besar tingkat nasional. Taekwondo 4 emas dan 2 perunggu. Pingpong juara 1 tingkat kota. Tenis meja. Harapan saya, semoga Bapak Ibu dapat mendukung program SMA Negeri 3 Pangkal Pinang untuk tahun-tahun berikutnya. Hanya itu yang dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan sekaligus Sekolah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda SR Kunlistiani. Kepada Ibu Dr. Anda SR Kunlistiani kami persilakan. Terima kasih Pak Evan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Pinang Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini, dan rekan-rekan guru serta karyawan SMA Negeri 3 yang saya banggakan dan saya cintai, dan anakku Ria yang mewakili siswa SMA Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita berada di ruang kelas ini dalam rangka membahas, membicarakan kemajuan dan rencana ke depan sehubungan dengan program tahun ajaran yang akan kita laksanakan. Atas nama pimpinan sekolah ini, mewakili keluarga besar SMA Negeri 3, saya secara
pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sehingga acara ini mohon nantinya bisa. Tapi sekarang kelas 10 sudah di dalam kelompok pembinasan atau penjurusan. Dan saya laporkan Pak Beni bahwa pertimbangan kita ini cukup seimbang, yaitu 4 IPA, 3 IPS. Akan bagus sebenarnya kalau ada bahasa, karena di kurikulum 2013 itu sangat dianjurkan untuk membuka kelas bahasa. Namun karena kita kurang guru antropologi untuk pelajaran lintas minat tidak buka, tapi misalnya tidak. Jadi Bapak dan Ibu orang tua yang melakukannya adalah sekolah. Termasuk di dalam rapat ini, kepala dinas diundang oleh kepala sekolah, seharusnya diundang oleh komite sekolah. Karena kalau kita lihat daripada tujuan komite kan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis. Itu tujuan daripada komite. Tolong diingatkan kita bersama-sama. Peran dan fungsi. Perannya pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Itu peran. Sedangkan fungsinya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat untuk mendukung pendidikan. Yang kedua, melakukan kerjasama. Kerjasama ini bisa dengan pemerintah, bisa dengan dunia usaha industri maupun masyarakat secara perorangan. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Jadi komite harus menampung, menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan seterusnya. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan atau sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Selanjutnya, kriteria kinerja satuan pendidikan. Jadi komite punya kewenangan, punya fungsi untuk memberikan masukan-masukan tentang kriteria kinerja yang bagaimana diinginkan oleh masyarakat, terutama orang tua yang punya anak di sekolah ini maupun yang tidak punya anak di sekolah ini. Kriteria tenaga kependidikan yang diinginkan bagaimana? Apakah tenaga pendidik yang ngajarnya duduk terus, atau tenaga pendidik yang hanya mencatat terus? Kan tidak mungkin demikian. Maka fungsi komite harus melihat itu. Jangan hanya sekedar bagaimana menarik dana, bagaimana rapat dan sebagainya. Kriteria fasilitas pendidikan tadi diminta oleh wakil dari siswa, sudah disampaikan. Nah, ini fungsi daripada komite. Maka saya bacakan di sini amanah dari pemerintah, amanah dari Menteri Pendidikan dan Budaya, bahasanya seperti itu. Yang kelima, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi. Nah, yang lebih dominan selama ini komite baru di bagian kelima, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dalam guna mendukung peningkatan mutu. Nah, peningkatan mutunya belum sampai ke sana. Selanjutnya yang keenam, menggalang dana. Nah, ini yang paling mencolok. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan. Ini fungsi yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan. Itu bagaimana pengaturannya? Ada di sekolah lain antara kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 bisa. Kalau itu memang diatur di anggaran dasarnya, ya silakan. Anggaran dasar kan disetujui oleh semua nanti. Jadi dasar kami untuk mensahkan draft komite itu salah satunya anggaran dasar. Yang terakhir tentang perubahan anggaran dasar. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja saya bacakan itu bahasa undang-undang agar kita semua memahami dan nanti pengurus yang akan datang betul-betul bekerja berdasarkan aturan.
bukan atas dasar like dan dislike, bukan atas dasar hanya kalau dulu seperti ini, kebiasaan. Jadi biasanya dulu seperti ini, padahal kebiasaan itu adalah salah. Akhirnya kita akan dihadapkan dengan aturan-aturan yang akan memberi dipanggil BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan hasil audit. Menyampaikan hasil audit untuk tahun 2012. Menyampaikan audit tahun 2012 untuk kegiatan tahun 2010 dan 2011. Tahun 2010 dan 2011 baru disampaikan hasilnya pada 2 hari lalu. Beberapa rekomendasi untuk wali kota dan kepala dinas. Pertama, mengingatkan sekolah memberikan pelatihan sosialisasi terkait aturan-aturan Perpres 54 perubahan Perpres 70, rekomendasi 8. Nah, di sini terkait dengan topik yang kami sampaikan tadi, aturannya Kemen Diknas nomor 44 2002 dan pengelolaan pendidikan ada di PB 17 serta sanksi-sanksi. Ya, itu secara umum Pak, pengelolaan pendidikan. Masalah pendanaan lihat di PP nomor 48 tahun 2008 itu ada aturan. Nah, kami mohon kiranya siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan agar memahami itu, agar kita punya aturan dalam berkarya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari anggaran dasar yang kami terima beberapa sekolah sangat lucu sekali, tidak tergaris dengan jelas, tersurat dengan jelas aturan yang diminta di PPN tersebut. Nah, harapan kami di sekolah ini kiranya ke depan agar menyempurnakan administrasi yang ada sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah sampaikan oleh kepala sekolah, dana-dana yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah khusus SMA ada, kalau Januari ini namanya RPOS, rintisan bantuan operasional sekolah. Juli Desember namanya POS, tidak lagi rintisan, akhirnya dibuang. Nilai RPOS itu 60.000 untuk 6 bulan, bukan per bulan, 6 bulan, 60.000 rupiah untuk 6 bulan, ya, Januari, Juli sampai Desember 500.000. Dan pas oleh komitenya, usulan dari sekolah sudah diketahui oleh kepala dinas, disahkan. Tetapi Bapak Ibu, RKT tersebut atau RAP, ya, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah itu khusus yang komite dapat dirubah. Jadi kalau nanti ada kenaikan ataupun sebaliknya, maka RKT itu bisa terjadi penambahan ataupun pengurangan. Nah, itu sudah kita programkan, sudah kita lihat kebutuhan sekolah, sehingga kemampuan pemerintah yang bisa saya sampaikan tadi. Selanjutnya, harapannya peran daripada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa visi ada dari kota. Bantuan siswa miskin ini dipergunakan untuk biaya personal siswa. Sehingga kegunaannya mohon mari kita bersama-sama pantau, jangan sampai dana yang diberikan oleh pemerintah itu digunakan untuk beli pulsa atau beli HP. Kalau HP mungkin tidak cukup, ya, dananya sedikit, tetapi digunakan untuk beli buku, untuk beli pakaian sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya. Kegunaannya tidak boleh Pak Ketua Komite nanti dana tersebut diambil untuk bayar iuran, tidak boleh.
Bahkan anak yang tidak mampu ini wajib untuk dibebaskan kalau memang syaratnya terpenuhi. Kalau pusat secara pertama, siswa atau orang tua yang mendapatkan KPS, kartu pengendalian siswa, ya, sosial, ya, KPS, kartu pengendalian sosial, itu dikeluarkan oleh Dinas Kementerian Sosial. Syarat pertama itu. Selanjutnya mungkin ada usulan-usulan. Nah, kita lihat nanti di verifikasi, termasuk yang KPS ini juga diverifikasi. Sehingga bagi siswa yang mendapatkan BSM atau bantuan siswa miskin untuk diberikan keringanan terkait dengan iuran. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan perkembangan remaja kita sekarang ini. Kami sangat prihatin melihat kondisi jam 9, jam 10 di dekat alun-alun Taman Merdeka, masih banyak sekali remaja kita bergelantungan, ya, nongkrong di atas motor yang duduknya ya kurang pantas lah rasanya. Mari kita bersama-sama untuk mengingatkan, apakah itu anak kita, adik kita, tetangga kita, kiranya mengingatkan. Apalagi di Pangkal Pinang ini banyak sekali anak-anak yang kos, tinggalnya jauh dari orang tua. Itu tanggung jawab kita bersama untuk mengingatkan. SMS Bu Kun, itu anak SMA 3 yang tinggal di sini kerjanya nongkrong terus di ATM. Atau SMS ke Dinas Pendidikan, Pak Ubaidi, itu anak SMA 3 atau SMA atau sekolah manapun nongkrong terus, kerjanya alamatnya kebetulan di samping rumah saya. Kami masyarakat tidak mampu lagi, anaknya minuman, merokok dan sebagainya. Karena apa? Kita punya tanggung jawab. Jangan kita biarkan bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak kita terjaring oleh dari BNN, kepolisian, kejaksaan pun ikut turun tangan. Yang anaknya, maaf bicaranya Bapak Ibu, di atasnya pakai jilbab tapi di bawah tidak. Nah, ini sangat memprihatinkan. Dan kami sering kali dipanggil, kepala sekolah tengah malam dipanggil, tolong dijemput anaknya, panggil orang tuanya dengan petugas BNN. Biarkan saja anak saya seperti itu, tanggung jawab saya. Bagaimana seperti ini? Orang tua yang seperti ini Bapak Ibu, sangat memprihatinkan. Kita sebagai pendidik utama Bapak Ibu, Bapak Ibu orang tua sebagai pendidik utama terhadap anak-anak kita, maka gunakan tanggung jawab itu. Bapak Ibu harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita terutama. Kedua, orang tuanya di sekolah. Udah ya? Berbagi ya? Udah. Ya. Nunggu sebentar Pak ya. Nanti itu dibagi waktu. Nunggu sebentar Pak ya. Langsung. Bapak sekalian, ini ada pertanggung jawaban. Saya bacakan garis besar saja itu. Satu, keadaan keuangan kas komite 1 awal bulan Juli 2012 itu 4.305.000. Dengan 2013 1.406.982.000. Nah, 1 akhir per 30 Juli 2013 itu 1.113.000. Itu yang itu uang rutin per bulan. Yang kedua, bagian 2, sumbangan awal tahun 2012-2013 kelas 10 penerimaan itu 238 juta rupiah, 949.000, saldo 43.051.000. Nah, 43.051.000 ini dimasukkan ke dalam anggaran tahun baru untuk membeli kursi, apa ya? Memang uang sudah digunakan untuk pendidikan sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita pilih anggarannya anggaran sekolah. Silakan kepada
sekolah itu untuk menjawabnya. Ya, Bapak Ibu, saya adalah kepala sekolah penerus ya. Tadi diminta untuk menjelaskan. Ketika saya menggantikan kepala sekolah yang lama, saya mempelajari gerak komite. Saya memandang Pak, satu, ada beberapa yang dialihkan, terutama kolam Pak. Sekolah ini ngajukan membuat kolam belum Pak. Saya rasa belum saatnya kita melihat sekolah ini masih dalam kondisi fisik yang nggak keruan. Jadi di sana pagernya yang menjadi performan sekolah itu tidak pas dilihat, maka saya untuk kolam. Kemudian kalau yang berikutnya sudah sebagian dilaksanakan oleh kepala sekolah yang lama, namanya Selasar, itu sudah kepala sekolah yang lama Pak. Hanya kolam dan pengadaan mobiler yang kita tunggu, karena apa? Ruangan kita masih kacau begini, duitnya sudah disampaikan, tapi nanti barangnya itu Pak, demikian Pak. Kami selalu mengajukan Pak, sesuai dengan mata anggaran ini mohon dicairkan anggaran ini. Total sudah ini 2, berapa Pak? 7M Pak ini, tapi yang mengelola adalah dinas, kita tinggal mengajukan. Jadi untuk kolam itu mohon maaf kita tidak pergunakan, laboratorium matematika tidak kita pergunakan, tetapi digunakan masih ada 43. Bapak lihat meja kursi kita seperti ini, saya nggak sedap dipandangan Pak, maka kita mengajukan untuk tetapi sudah mengusulkan juga ke dinas. Jadi 260 kalau nggak salah, 260 set kursi Pak. Jadi sisanya itu menggunakan yang kita tanggungi selama 143. Iya. Jadi demikian Pak yang perlu saya jawab atas permintaan ketua komite itu ya. Makasih Pak. Jadi semua pengeluaran itu ada di sini. Macam lengkap ini, udah ada semua. Kalau Bapak mau lihat nanti setelah rapat bisa lihat. Oke. Gimana Pak? Ya, kembali kami tawarkan lagi kepada Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Ketua Komite, Ibu Kepala Sekolah, Bapak. Kita boleh berversi berbeda. Kalau saya melihat beda, karena saya tahu waktu itu saya ikut Pak rombongan berkeliling. Memang benar dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu gedung-gedungnya seperti mau runtuh. Jadi saya berjalan di depan situ, depan kantor itu digarap dengan kayu, dengan kasau ya. Nah itu bakar saya dengan ketua komite, wah ini berat juga ini ketua komitenya yang lebih tugas. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah, apa yang sudah dilakukan ya, hanya cara menjawabnya tadi menurut kami karena di rapat komite itu memang ketua menjawabnya gitu. Jadi kalau kami menurut analisa dari lembar ke lembar itu jelas dari saldo ya kita terima dan ini kita sahkan karena kita harus menyusun dan berpikir positif, tidak boleh negatif thinking, harus mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik. Kepala sekolah. Sekian, terima kasih. Bapak dan Ibu, pengurus lama sudah dimisioner, berarti kita nggak ada pengurus lagi dulu kan? Ya. Tapi saya kepingin Bapak dan Ibu kita panggil dulu secara ini yang kita tuakan ya. Karena dikuasai Pak. Bapak. Ya. Ya. Karena apa? SMA sekali lagi kurikulum 2013 diproyeksikan untuk ke depan. Jadi kita sudah mulai dari sekarang berkenalan dengan perguruan tinggi, beda dengan kurikulum lama. Jadi memang banyak sekali yang kita laksanakan. Jadi ini Pak, mohon karena ini sudah disebutkan,
tolong diputar ya kalau belum sempat diperbanyak. Diperbanyak, kita bagikan begitu. Ada yang 3 juta, ada yang tidak sama sekali membayar. Nggak apa-apa, tapi asal itu jujur. Karena 10.000, 100.000, 150.000 ada. Kemudian kelas 11 ada sekitar 30. Kelas kita kumulatifkan semua. Marahi itu akan mengajukan permohonan pada miskin tadi. Nah, jadi maka kita hitungannya 544. Kemudian tahun ini karena siswa, kita rapat dengan siswa, melihat komputer, maka di situ ada biaya pemeliharaan IT. Ada nambahnya itu nanti Bapak Ibu. Yang kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 itu nambahnya di OSIS dari itu. Kenapa? OSISnya selama ini 10.000 Bapak Ibu. Nah, kita tambah dari OSISnya. Tahun lalu tidak ada pembinaan olimpiade. Tahun ini ada Bapak Ibu. Mulai tahun kita jumlahkan ke bawah saja Pak. Itu ada 128 juta. Kemudian program pengembangan kultur lingkungan atas lagi Pak nomor 2. Ya, itu dari dinas sekolah jumlahnya berapa Pak? Kultur 102. Kemudian program pengembangan PBN nilai karakter dan seterusnya 251. Program peningkatan profesional tenaga pendidik dan kependidikan terus 204. Kemudian program pembinaan dan pengembangan sarana sekolah, mohon Bapak Ibu lihat di sini. Dan saya melihat itu meja yang saya pakai itu meja mantan suami saya. Jadi suami saya pernah kepala sekolah di SMA ini. Tahun berapa itu? 98, 95 sampai 98. Itu mejanya. Nah, saya mau angkat itu rayapnya banyak Pak. Ganti dong, saya bilang ya. Kemudian bantuan pakaian hari sekarang kita mau bikin baju bengkel Bapak Ibu. SMA kerja juga pegawainya mau bikin baju bengkel. Kalau pakaian dinas sudah jadi mungkin kan ini baju bengkel. Kemudian tambahan sarana sekolah, nanti ini Bapak Ibu banyak sekali sarana, terutama berkaitan dengan kegiatan. Kita lihat di sini hanya jumlah seluruhnya 156 juta pada tahunnya, jadi 1 tahun itu. Berikutnya program peningkatan kesejahteraan. Nah ini Bapak Ibu saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Setelah saya masuk ke sini, akhirnya jabatan itu semua terus Pak, berapa jumlahnya? 705 semuanya kegiatan, termasuk wali kelas dan semuanya. Bapak Ibu, wali kelas kurikulum 2013 tidak segampang kurikulum yang lama. Ya, pendampingannya itu luar biasa. Sikapnya semuanya harus dipantau secara khusus. Karena inilah yang wali kelas. Naiknya cuma 50.000. Kita mengusulkan berapa? Kemarin 350, kalau boleh naik 50.000 begitu. Nah, itu. Kemudian bantuan pegawai tetap. Kemudian berikutnya kegiatan ICT. Kita mengusulkan untuk ICT itu jumlahnya 45 juta ya, betul ya? Ya, itu Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita hitung tidak banyak. Tahun lalu kita 60-an sama komite. Ternyata di tengah perjalanan, karena kan dicicil ada yang 3 bulan, bayarnya 6 bulan gitu kan. Nah pada sampai saat harus bayar, nggak sanggup menyampaikan Pak. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ubedi tadi, boleh Bapak Ibu ya. Jangan di tengah perjalanan baru mengajukan. Lebih baik di awal. Kan dengan hitungan kita ini kan kumpul semua.
habis ini sekolah ini ya. Enggak ya, ini Bapak Ibu bersyukurlah menjadi orang yang berkecukupan. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya ngaku miskin, ini puasa loh, yang di atas sana ngambil semua harta Bapak Ibu nanti. Kalau Bapak Ibu ngaku miskin ya, jangan pernah ngaku miskin, kita berkecukupan. Oke, ini BPP. Kan ada saldo 43, kita ada lokal, kan ganti, kita akan Bapak Ibu, saya melihat seperti ini sedih sebetulnya. Ini kita akan ganti kaca maksudnya ya, kalau dihapus ya bersih lagi gitu. Kemudian, nah ini operasional kegiatan Aminef. Bapak Ibu termasuk menyewa rumah, mengadakan internet, beli kompor, beli kulkas, harus ada tempat toiletnya itu yang jongkok, itu aturannya begitu. Jadi ini kita anggarkan selama 1 tahun, ditambah operasionalnya tadi di depan 20 dengan 30 ini. Pengembangan kurikulum 2013. Kita ada workshop kurikulum, kemarin kita bayar mandiri, Disabilitas dan Disabrina. Kemudian Bapak Ibu kita beri bonus untuk siswa yang berprestasi dan guru yang berprestasi. Jadi ada 14. Jadi jumlahnya andai kata masuk 1.500.000. Tapi saya yakin setelah ini ngajukan keringanan. Ya, tapi saya yakin juga Bapak Ibu adalah orang-orang baik, memberikan kelebihannya pada sekolah ini. Demikian Pak yang kami sampaikan, mudah-mudahan dikabulkan Pak. Kalau nggak dikabulkan, ya minta dikabulkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak kembali ke kepala sekolahnya. Karena di sini nggak punya ibu jadi ibu Pak. Ibu kepala sekolah SMA 3 ini, Bu Hajah. Amin, saya belum baca tapi aku. Oh, ya, tua, jadi Pak. Umur baru 47. Balik. Pasnya tanggal 15 Ramadan ini 74 tahun. Jadi kalau saya berbicara ini sudah mengingat waktu saya sudah 2 jam. Siapa yang jamnya aku sekarang? Setengah 5. Paling banter atas setengah 6 sudah selesai. Ada permintaan jadi jam 5. Paling lambat jam 5. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau tidak saya buat begini, ibu-ibu itu ngantuk. Jadi dalam hal ini ibu-ibu dan bapak-bapak, program sekolahnya kalau dibaca satu-satu, ya. Jadi kalau bagaimana hanya beberapa hal yang tadinya sudah dibicarakan oleh kepala sekolah tentang program itu sudah ditayangkan dan sebagainya. Itu mungkin memang seharusnya ibu kepala sekolah ini diperbanyak dan bagikan seharusnya kepada anggota-anggota. Dan bagikan Pak, tapi belum sempat bagi. Jadi sekarang ini, jadi dalam hal Bapak Ibu dengan program dengan apa anggarannya sudah ditentukan oleh ibu kepala sekolah tadi, itu yang kemajuan daripada SMA 3 nya, SMA 3 ini. SPP-nya ya, iuran Rp40.000, tolong dicatat. Kemudian iuran OSIS 20.000 dan biaya pemeliharaan IT ya. Ini baca, itu nggak baca itu bahasa Inggris. Saya bingung kan. Ada IT, ada tas macam-macam.
sampai SMS itu saya dapat. Itu 10.000. Jadi jumlah seluruhnya 270.000. Nah, ini yang kami tawarkan kepada Bapak yang sudah penjelasannya tadi. Nah, lengkap di peraturan. Jadi jumlah keseluruhan yang harus kita adakan 1.750.713 juta. Nah, itu ini yang harus kita ditambah OSIS 20.000, ditambah kemudian ID tadi 10.000, jadi jumlahnya 270.000 per bulan. 270.000 Pak per bulan Bapak harus bayar, tapi tidak wajib. Kalau dia harus setuju, Pak. Ya? Oh, dia harus setuju. Iya. Dia harus setuju. Dia harus setuju. Coba ibu, jangan diam begini ya. Bagaimana setuju ya? Nah, silakan siapa tuh? Cepat Pak. 70.000 per bulan ya. Ini uang komite iuran bulanan. Nah, di samping ini masih adakah sumbangan lain yang kayak disebut ibu tadi bahwa sumbangan apa, TPP apa tidak jelas. Tahun kemarin ternyata 1.250.000 dibayar izin apa 3 atau 4 kali ya. Tapi faktanya bukan 1.250.000 tapi 1.200.000. Tahun kemarin anak saya dari sini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada 2 berarti di sini? Nah, hitungannya gimana? Terima kasih. Terima kasih, saya akan coba menjawab, membantu kedua ya. Seperti dijelaskan oleh Ibu tadi, kebetulan anak saya juga kelas 10 tahun kemarin itu memang ada kita seperti diuraikan tadi, memang ada perbaikan sarana prasarana yang kecil-kecil yang teranggarkan dari program pemerintah. Tapi saya ingin Bu ke depannya Mas lebih maju lagi ya, pagar itu Bu. Itu kelas 10. Iya, saya Pak. Kelas 10 ya. Kami kan di 2 juta ya. Tadi juga kelas-kelas sudah menjelaskan, malah ada yang tidak menyumbang itu ya, dan sebagainya, ada yang menyumbang 3 juta. Nah, di awal saya tegaskan dengan panitia ada 4 orang, berapa orang panitia 1, ya bagian akhir itu ya, finishing. Saya tegaskan setelah ini masih ada sumbangan. Mereka menjawab tidak ada lagi sumbangan Pak untuk kelas 10. Benar Bu, benar. Ya, untuk kelas 10. Tapi pada hari ini diminta sumbangan lagi senilai 1,5 juta. Iya, itulah. Ya, kalau di awal ya mereka atau ibu-ibu itu menjelaskan tidak ada lagi sumbangan, ya tidak ada lagi. Kalau ada ya ada. Kenapa pada waktu mengatakan tidak ada sumbangan lagi kecuali uang komite? Itu saja, terima kasih. Baik, barangkali ibunya beri pengarahan Pak ya. Kalau kurang jelas boleh nanti bertemu dengan kami. Penjelasannya saya ulang lagi. Jadi sumbangan awal tahun untuk kelas 10 itu naik Rp250.000, itu jadi 1.500.000. Itu kelas 10 saja. Gitu ya? Sumbangan di luar iuran per bulan tak ada lagi. Untuk kelas 10, 11 dan 12 itu Rp270.000 gitu. Per siswa per bulan. Kalau sumbangan setelah 1.500.000 tadi tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Terima kasih. Boleh Bu? Enggak lagi gitu loh. Bapak sudah menyumbang kemarin ya Pak ya? Enggak usah lagi, tapi kalau Bapak mau nyumbang lagi boleh. Sebentar. Satu lagi Pak, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu Bapak dan Ibu.
Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya perkenalkan, nama saya Sukarman, anak saya kelas 10. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, selamat atas terpilihnya Bapak-Bapak pengurus komite perwakilan dari kami, Pak. Artinya perwakilan kami sudah ada yang duduk, ketuanya Pak Haji. Kecil lagi, Pak. Kalau kita sekolah di Albana itu, Pak, di SD, kita lihat, Pak. Ya, Aladin. Itu jauh besar. Besar sekali. Tapi dia punya keistimewaan. Nah, saya mengharapkan juga di SMA 3 ini nanti walaupun mahal ada keistimewaan. Contoh, kursinya jangan sampai jepit siswa. Anak saya jangan jepit nih, Pak. Tidak enak, Dukun tadi sudah memaparkan bahwa di sekolahnya banyak rayap. Tanggung jawab kepala sekolah memang berat, Bu. Wali murid ini harus mendukung sekolah, harus didukung, Bu. Jangan tidak didukung. Nah, tugas dari komite itu Pak Ripul yang sudah sukses ya depan, Bapak harus lebih aktif ya Pak, jangan di sekolah terus nanti, tapi awal karena sekolah ini pembangunannya besar Pak, sebentar lagi besar sekali. Nah, motivasi dari guru-guru itu sangat penting karena dengan motivasi gurunya ada insentif lebih. Yang terakhir ya, tapi kita belum hampir berakhir. Bagaimana kira-kira kami tawarkan, ada tawar-menawarnya nanti. Jadi setiap siswa untuk tahun anggaran 12-13 ini, 13-14, setiap siswa itu membayar iurannya 270.000. Setuju tak? Alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu. Tadi saya dapat gambaran juga dari bahwa dari 540 orang itu ada yang dikategorikan miskin. 80 sudah dijelaskan. Dalam 80 orang sudah dipisahkan. Sudah. Jadi 80 orang. Ini tolong ya kepada bapak-bapak yang ada sanggup pautnya dengan 80 orang ini, tolong ajukan surat kepada Basnas Kota Pangkal Pinang yang nanti kami akan bantu sedikit-sedikitnya 60.000 per bulan untuk SMA. Ajukan surat dengan kategori bapaknya kerjanya apa, tidak payah-payah Pak. Tidak usah ke wali kota, cukup dari RT, RW dan kelurahan mengetahui jika perlu camat. Itu saja surat nanti untuk pegangan kami. Jadi 60.000 per orang akan nanti kita bantu. Ini bukan dari zakat, tetapi dari infak sedekah. Makanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu SMA 3 ini, saya mohon gajinya dipotong dari gaji potong. Siapa? Dan saya minta juga nama-nama yang istilahnya kalau gaji guru-guru atau pegawai negeri, kalau anda kata memang pegawai negeri Kota Pangkal Pinang ada 4.000 lebih bayar saja 50.000 kita bisa masuk sebulannya 200 juta. Bisa membantu seperti ini. Jadi ya kami bantu sekarang ini kita pamit ya. Jadi tadi tidak ada hubungan lagi, tapi saya ingin memberi suatu hal masukan kepada ibu yang kira-kira di lapor orang dan sudah dipor. Dan kemudian sekarang ini memang banyak orang-orang yang minta anaknya tidak terbayar SPP dan sebagainya. Waktu akhir tahun ini yang lebih berat. Kadang-kadang yang 4 juta, ada yang 3 juta. Belum yang orang beranak dulu. Itu seluruh Indonesia. Jadi kami yang kalau zakat itu bagi orang yang tidak mampu kita bantu. Kemudian kalau infak sedekah itu bisa kita bantu juga guru-guru TPA.
untuk pembangunan masjid. Ingat, zakat tidak ada untuk pembangunan masjid. Hanya khusus untuk yang termasuk dari surat al-Maun. Jadi bapak-bapak yang kira-kira di total general lah duitnya yang ada sampai setahun kerja mal. Tapi kalau di pegawai negeri profesinya itu dikredit, Tupperware dikredit, Tupperware macam-macam lah. Tapi masih banyak orang yang membantah nggak bayar zakat. Insya Allah nanti kami akan juga mengadakan sosialisasi kepada guru-guru kecamatan. Sudah saya kumpul baru pejabat-pejabat yang kuat ada sekitar ya pejabatnya sudah saya kumpulkan dan sudah saya